Salam, salam damai sejahtera untuk saudara-saudari semua. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha murah dan penuh kasih, kami ada di hadirat-Mu saat ini untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita terambil dari Kejadian 6 ayat 21 dan Kejadian 8 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Allah memerintahkan Nuh untuk mengumpulkan bahan makanan sebagai bekal untuk keluarganya, juga untuk semua makhluk yang ada di dalam bahtera, bekal hidup selama masa air bah. Nuh harus melindungi dan merawat kehidupan yang Tuhan percayakan kepadanya. Sampai kapan Nuh memberi mereka makan? Tidak jelas sampai kapan. Belum ada kepastian dari Tuhan tentang kapan air bah surut. Apakah stok makanan bisa berkurang dan habis? Tentu saja. Tetapi tidak ada cerita tentang Nuh khawatir dengan kebutuhan hidup. Ia hanya taat melakukan apa yang Tuhan mau. Pada waktu yang tepat menurut Tuhan bertindak untuk menutup mata air samudera raya dan tingkap-tingkap langit, sehingga hujan berhenti dan air menjadi surut. Tuhan mengingat Nuh. Tuhan tahu persis sampai kapan persediaan makanan dan air bersih tetap cukup untuk semua penumpang kapal, sampai bumi kembali menumbuhkan tunas baru dan memberi hasil untuk kelangsungan hidup makhluk-makhluk yang diselamatkan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, lewat kisah Nuh, kita pun dapat belajar mempersiapkan diri untuk menghadapi masa-masa sulit, yaitu sejak dini mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan kita di masa depan. Salah satu caranya yaitu dengan menabung. Menabung semampu kita, bukan semau kita. Misalnya kalau kita mampu menabung 100, jangan hanya mau menabung 10, kemudian 90-nya untuk gaya hidup dan hura-hura. Apalagi di masa pandemi ini, style dan gaya hidup tidak terlalu penting. Kita percaya pemeliharaan dan rancangan Tuhan untuk masa depan kita. Tetapi bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa atau tidak perlu maksimal dalam persiapan kita. Sebanyak yang bisa kita kumpulkan itu dengan baik dan dengan cara yang benar. Entah kita hanya mampu mengumpulkan atau menabung sedikit, kita bisa menabung banyak, lakukanlah bagian kita dengan maksimal. Tuhan menghargai dan memberkati usaha dan perjuangan kita. Tetapi perlu diingat bahwa bukan materi yang kita andalkan, namun Tuhan yang memelihara hidup kita. Persediaan dalam lumbung kita, saldo kita terbatas, bisa berkurang, bisa juga tidak akan cukup dalam perhitungan kita. Mungkin karena kita hanya bisa mengumpulkan sedikit sekali, bahkan pas-pasan. Tuhan mengingat orang benar yang mau bertindak memperjuangkan kehidupan. Tuhan mengingat orang-orang yang mau bijaksana mengelola apa yang ada. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, orang benar tidak hanya memikirkan diri sendiri, tidak egois, tetapi juga bermurah hati. Orang benar selalu tergerak untuk menolong sesama dengan berbagi atau memberi dari apa yang ada padanya. Orang benar tidak khawatir rugi dalam menolong sesama yang membutuhkan uluran tangannya. Mengapa tidak khawatir? Karena percaya Tuhan pasti memelihara hidupnya. Percayalah, Tuhan mengingat orang benar, orang yang taat, dan orang yang murah hati. Masa pandemi ini adalah alarm tentang masa sulit yang akan dihadapi banyak orang. Di berbagai kota, sudah banyak orang yang menjerit menangis bergumul karena kehilangan penghasilan karena usaha-usaha mereka ditutup. Ancaman kelaparan melanda banyak daerah. Kita harus bersiap-siap untuk segala hal yang tidak terduga di depan kita.
Karena itu saudara-saudariku, bertindaklah bijaksana, menabung dan mengelola berkat Tuhan. Seringkali Tuhan memelihara hidup kita lewat apa yang kita punya, dan lewat apa yang kita miliki, Tuhan mau kita juga peka dan tergerak menolong sesama yang tidak berdaya, karena kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan memberikan kami hikmat dan hati yang bijaksana untuk menjalani hidup ini dan mengelola berkat yang Tuhan beri. Kami memberi diri kami untuk dipakai menjadi saluran berkat buat sesama, terutama yang membutuhkan uluran tangan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya percaya Roh Tuhan bekerja dalam setiap hati yang mendengar dan merenungkan firman-Nya. Tuhan menolong kita semua untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati.